Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina al-mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatiddin wa akhwati fillah, arsyadani Allah wa iyyakum jami'an. Di antara penyampaian dari khatib Jumat tadi oleh Syekh adalah tentang renungan mengenai kebesaran Allah dan hari perhitungan. Karena sesungguhnya Allah yang menciptakan kita pasti mengetahui mana yang terbaik bagi hambanya, mana yang harus dijauhi dari larangan-larangan. Ya. Begitu juga struktur tubuh manusia diciptakan dengan keseimbangan dan tujuan yang sempurna. Demikian pula makanan dan minumannya yang diatur dengan ukuran dan hikmah. Bumi ini telah dihamparkan, langit ditinggikan, matahari dan bulan beredar terus menerus dalam ketelitian dan perhitungan. Bahkan yang lebih ajibnya lagi, malam dan siang silih berganti tanpa henti dan tanpa mendahului satu sama lain. Makanya Allah berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab." Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Siapa mereka yang ulul albab ini? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Orang-orang yang berakal itu adalah mereka yang mengingat Allah, berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila, wahai Rabb kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka lindungilah kami dari azab neraka. Oleh karena itu, jamaah sekalian, seandainya setelah kehidupan dunia ini tidak ada perhitungan dan tidak ada pembalasan, berarti manusia diciptakan dengan sia-sia. Apakah pantas hal demikian disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna? Apa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un? Apakah kalian mengira bahwa kami menciptakan kalian dengan main-main dan bahwa kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Fata'alallahul malikul haq, la ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Maha tinggi Allah, raja yang sebenarnya, tidak ada Rabb yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah, yaitu Rabb arsy yang mulia. Maka akan ada pembalasan, akan ada hari perhitungan atas seluruh kebaikan maupun kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Seandainya tidak ada hari perhitungan, tentu Allah akan menyamakan antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman, antara orang yang patuh dan orang yang durhaka. Maka ini tidak pantas disebutkan terhadap Allah yang maha adil. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin ma lakum kaifa tahkumun. Dalam surah Al-Qalam disebutkan, apakah kami samakan antara orang-orang Islam dengan orang-orang yang berdosa? Apa yang terjadi dengan kalian? Bagaimana kalian bisa menetapkan demikian? La yastawiyani abadan, hasya wa kalla. Tidak akan pernah sama keduanya itu, sekali-kali tidak. Ya. Maka tidak ada keraguan bagi kita bahwa hari perhitungan Yaumul Hisab itu ada, bahwa hari pembalasan
yaumul jaza itu ada. Ya. Maka ini yang menjadi akidah seorang ahlus sunnati wal jamaah. Disebutkan juga dalam surah Al-Jathiyah, am hasibal ladzina ijtarahu as-sayyi'ati an naj'alahum kal ladzina amanu wa 'amilus shalihat sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Apakah orang-orang yang berbuat dosa mengira bahwa kami akan menjadikan mereka sama dengan orang yang beriman dan beramal salih? Amat buruklah apa yang mereka sangka. Ya. Wa khalaqallahu as-samawati wal arda bil haqq wa litujza kullu nafsin bima kasabat wa hum la yuzlamun. Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar, agar setiap jiwa diberi balasan sesuai dengan amal yang dikerjakannya, dan wa hum la yuzlamun, mereka tidak dizalimi. Ya. Dan juga jamaah sekalian, kita harus meyakini dengan haqqul yaqin bahwa hari kebangkitan yaumul mahsyar itu pasti ada. Semua yang ada di bumi akan binasa, dan hanya Rabb-Mu yang memiliki keagungan dan kemuliaan yang akan kekal. Kemudian Allah memerintahkan malaikat untuk meniup sangkakala. Seluruh makhluk akan meninggal. Sangkakala yang kedua, seluruh makhluk dibangkitkan dari kuburnya, dikumpulkan di bumi yang lain, bukan bumi yang kita kenal. Jadi mahsyar itu, pendapat yang paling kuat, bukanlah di bumi ini, tapi di tempat yang lain. Dan kita semua berdiri menunggu keputusan Allah Azza wa Jalla. Dan masing-masing diberikan kitab catatan amalnya dengan terbuka. Allah sebutkan dalam surah Al-Kahfi, kitabul la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira. Masya Allah. Sebuah kitab yang tidak meninggalkan yang kecil maupun yang besar, kecuali semuanya tercatat. Amal kebaikan, perbuatan-perbuatan dosa dan kesalahan kita, semua ada catatannya nanti. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha perkasa turun untuk mengadili makhluknya. Suara-suara menjadi tunduk di hadapan Ar-Rahman, dan tidak terdengar kecuali bisikan lirik. Disebutkan dalam surah Thaha ayat 111, wa'anatil wujuhu lil hayyil qayyum wa qad khaba man hamala zulma. Wajah-wajah itu tertunduk kepada yang maha hidup lagi maha berdiri sendiri. Sungguh merugilah orang yang memikul kezaliman. Allah akan menghisap setiap manusia atas amalnya. Allah akan berbicara langsung kepada setiap hamba tanpa perantara dan tidak ada penterjemah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis muttafaqun alaih, ma minkum ahadun illa sayukallimuhu rabbuh laisa bainahu wa bainahu turjuman. Tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali akan diajak bicara oleh Rabb-Nya tanpa penterjemah di antara dia dan Rabb-Nya. Tapi manusia memahami, dia akan mengerti bahasa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua akan diadili. Mungkin di dunia ini ada hak kita yang belum terpenuhi. Ada kezoliman-kezoliman kita yang mungkin belum sempat kita istighfarkan, belum kita minta untuk dihalalkan. Maka nanti di akhirat semua akan diadili. Semuanya akan ada pembalasannya. Semua akan ada balasan kebaikan maupun keburukan. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan perbuatan. Bagi orang yang beriman, bertakwa kepada Allah, Allah akan menghisapnya dengan hisap yang mudah, penuh rahmat dan ditutup aib-aibnya. Ya. Dalam hadis dikatakan, fa inni qad satartuha 'alaika fid dunya wa inni aghfiruha lakal yaum. Aku telah menutupi dosa-dosamu di dunia ini, kata Allah, dan hari ini aku mengampuninya bagimu. Namun orang-orang yang durhaka, fa amma man utiya kitabahu wara'a zahri, wal iyadhu billah, orang-orang yang diberikan catatan amalnya
dari belakangnya. Allah Subhanahu wa taala akan mempermalukannya di hadapan seluruh makhluk sebagai balasan yang setimpal terhadap perbuatan-perbuatan hamba tersebut. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita muhasabah, mari kita introspeksi diri. Setiap langkah yang kita tempuh, apakah mendekatkan kita kepada surga Allah? Apakah mendekatkan kita kepada amal saleh, atau justru menjauhkan kita dari ketaatan? Setiap hari yang kita lalui, setiap menit dan detik yang berlalu, apakah itu menambah bekal kita menuju kampung akhirat? Kita sudah melihat banyak orang-orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang-orang yang telah mendahului kita. Maka ketika Allah berikan kesempatan kepada kita untuk hidup di dunia ini, mungkin 1 bulan, mungkin 1 tahun, mungkin 10 tahun lagi, maka persiapkanlah itu untuk memperbanyak amal dan bekal kita menuju perjalanan yang sangat panjang. Ketika Abu Hurairah dalam keadaan sakaratul maut, baka radhiyallahu anhu, beliau menangis. Maka ditanyakan kepada beliau, ma yubkika, apa yang membuat engkau menangis wahai Abu Hurairah? Huwa man huwa, padahal siapa dia? Abu Hurairah radhiyallahu taala adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beliau adalah seorang ahlus suffah. Orang yang tinggal di beranda Masjid Nabawi, tidak memiliki rumah. Seringkali dia letakkan batu di perutnya untuk menutupi rasa laparnya. Tapi kenapa Abu Hurairah menangis? Dalam keadaan beliau di detik-detik sakaratul mautnya, beliau katakan, bu'dul masafah wa qillatuz zad. Saya menangis bukan karena harta yang akan saya tinggalkan. Demi Allah, beliau seorang yang fakir. Bukan juga karena anak-anak yang akan berpisah denganku. Tapi aku menangis karena bu'dul masafah, jauhnya perjalanan setelah kematian ini, dan sedikitnya bekalku menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ayyuhal ikhwah. Ini Abu Hurairah, dia masih mengatakan bekalnya sedikit menuju Allah. Idzan aina nahnu min haula? Aina nahnu min haula'is sahabah? Aina nahnu min haula'il ulama? Di mana kita dibandingkan mereka? Sahabat yang luar biasa hafalan hadisnya. Sahabat yang ketika orang-orang mengambil ghanimah, Nabi tanya kepada Abu Hurairah, "Falima sa'altani ya Abu Hurairah? Kenapa engkau tidak meminta bagianmu wahai Abu Hurairah?" Beliau orang yang berhak mendapatkan ghanimah. Dia bilang, "Ya Rasulullah, allimni ma'allamakallah." Ajarkan saja kepadaku ilmu yang Allah ajarkan padamu. Dia hanya meminta jatah ilmu, tapi tetap mengatakan bekalku menuju Allah sangatlah sedikit. Ya. Maka ini motivasi kita untuk senantiasa bermuhasabah, jamaah sekalian, untuk senantiasa introspeksi diri bahwa bekal kita menuju Allah masihlah sedikit, siapapun kita. Ya. Apakah sudah ada amalan yang kita banggakan di hadapan Allah? Lihat bagaimana puasa kita, coba lihat bagaimana salat kita, coba lihat bagaimana hafalan Al-Quran, bacaan, tilawah Al-Quran kita. Coba lihat zikir kita, masih kurang maksimal. Bahkan disebutkan, balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adzirah. Bahkan manusia itu lebih paham tentang kadar dirinya. Kita lebih tahu betapa kurangnya kita dalam mentaati Allah. Kita sangat tahu betapa sedikitnya sedekah kita. Kita sangat tahu betapa minimnya istighfar kita. Balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adzirah. Walaupun dia anggap, walaupun dia ungkapkan banyak kalimat-kalimat udzur,
Afwan saya begini, afwan saya begini. Tapi sebenarnya kita sendiri lebih tahu tentang keimanan kita. Bagaimana ujian itu menerpa kita, bagaimana pasang surutnya keimanan kita, kita lebih paham jamaah sekalian. Maka dari itu, hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Introspeksilah diri kalian sebelum datang yaumul hisab. Dan sesungguhnya iman kepada pertemuan dengan Allah dan berdirinya kita di hadapannya merupakan salah satu rukun iman. Iman kepada hari akhir. Siapa yang menjadikan hari hisab di hadapan matanya, maka dia akan mendapatkan beberapa keutamaan. Siapa yang beriman kepada hari kiamat, pertama dia akan takut akan kedudukan Rabb-Nya. Kemudian yang kedua, dia akan menahan diri dari hawa nafsunya. Ya, ini diantara ujian berat kita. Innan nafsa la'ammaratun bis-su'. Sesungguhnya hawa nafsu itu senantiasa mengajak manusia berbuat keburukan. Kemudian kita bersungguh-sungguh mencari surga. Cobalah kita renungi 40 tahun yang berlalu dari usia kita, 50 tahun yang berlalu dari usia kita, 30 tahun yang berlalu dari usia kita. Cukuplah itu. Sekarang fokus terhadap bekal akhirat. Apalagi yang mau kita cari jamaah sekalian? Anak-anak mereka punya rezekinya sendiri. Mereka punya jalan hidupnya sendiri nanti. Dan kita akan sendirian di alam barzakh. Kecuali apabila dia bahagia ditemani dengan amalnya. Apabila mayoritas amal itu adalah amal saleh, maka persiapkanlah bekal. Mulai perbaiki salat kita, mulai perbaiki kekhusyukannya, mulai perbanyak salat-salat sunnah, menutupi salat-salat kita yang dulunya terabaikan. Mulai perbanyak sedekah, ya. Mulai perbanyak zikir, tilawatul Quran, perbanyak itu semua. Dan kita berusaha beramal dengan niat yang tulus. Dalam surah Al-Isra ayat 19 Allah katakan, "Wa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min, fa ulaika kana sa'yuhum mashkura." Barang siapa yang menghendaki akhirat dan berusaha ke arah itu sedangkan dia beriman, maka usaha mereka itu akan dibalas dengan baik. Satu kebaikan yang kita kerjakan akan membuka pintu-pintu kebaikan yang lain. Satu amal salih yang kita laksanakan akan memudahkan kita melaksanakan amal salih yang lainnya. Dan begitu sebaliknya. Barang siapa yang menjadikan hari perhitungan di depan matanya, niscaya dia akan memperbaiki amal dan bersiap dengan sungguh-sungguh. Dia menegakkan salat sebagaimana yang disukai oleh Allah. Dia menunaikan zakatnya, ya, zakat hartanya, zakat fitrah sebagaimana yang diridhoi oleh Allah, dan menjauhi hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ayat yang menjadi cemeti dan cambuk bagi kita adalah dengan merenungkan ajal kita jemaah sekalian. Ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Sesungguhnya setiap yang memiliki jiwa pasti akan menghadapi kematian. Innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya, dia akan mendapati kalian. Jadi kematian itu bukan mengikuti dari belakang, tidak. Dia datang dari depan. Artinya apa? Tiba-tiba. Mau lari sekencang apapun kita, fa innahu mulaqikum. Dia akan datang di depan kalian, mendapati kalian. Aksiru dzikra hadhimil lazzat, kata Nabi. Perbanyaklah kalian mengingat pemutus kelezatan ini, yakni al-maut. Allah sebutkan dalam surah Al-Ma'arij ayat 5 sampai 7, "Fasbir sabran jamila innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba." Bersabarlah engkau dengan kesabaran yang indah.
Sesungguhnya mereka menganggap itu masih jauh, tapi kami anggap itu sangatlah dekat, yakni hari kiamat. Manusia menganggap mungkin masih panjang, tapi dalam hitungan Allah itu hanya 1 hari, 2 hari, 3 hari saja kehidupan dunia ini. Ya, 1 hari ibarat 1000 tahun. Maka singkat saja sebenarnya kehidupan dunia ini. Kemudian juga disebutkan di dalam surah Ali Imran ayat 196 sampai 197, la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalil thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Jangan kalian tertipu dengan kemewahan-kemewahan orang-orang kufar. Jangan kalian tertipu dengan gaya hidup mereka. Jangan tertipu dengan kebudayaan-kebudayaan yang mereka unggulkan di negara-negara di daerah mereka. Mata'un qalil, itu hanya kesenangan yang sebentar, yang sejenak, perhiasan yang sangat sedikit. Kemudian tempat mereka adalah jahannam, dan itu adalah tempat yang paling buruk, waliyadzubillah. Ya, jadi ini sebagai renungan bagi kita semua jamaah sekalian, ya, karena siapapun dia pasti akan menyesal ketika sudah masuk ke dalam kubur. Orang yang beramal salih, dia menyesal kenapa sedikit amalnya. Konon lagi kita yang sedikit amalnya memang. Maka penyesalan demi penyesalan itu haruslah kita minimalisir dengan memperbanyak ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ingatlah kita kepada Allah, berzikirlah, beribadahlah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Dalam keadaan kita berdiri, duduk atau sedang berbaring, tetaplah kita mengingat akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena walau bagaimanapun jamaah sekalian azani Allah wa iyyakum, amal soleh tersebutlah yang akan menemani kita. Dikatakan dalam sebuah hadis, yatsba'ul mayyitu thalath. Ada 3 golongan yang mengikuti seorang mayit ke kuburnya. Yatsba'uhu ahluhu wa maluhu wa 'amaluhu. Yang akan mengikuti kita sampai ke alam barzakh itu adalah keluarga kita, harta kita juga dibawa sebagiannya, dan amal kita. Fayarji'u usnani wa yabqa wahid. Yang 2 ini akan pulang. Sekalipun dia katakan dia menyayangi kita, harta dan keluarga akan pulang ke rumah yang sudah kita bangun. Wa yabqa ma'ahu 'amaluh, dan yang tersisa bersamanya adalah amalnya. Makanya ketika Nabi menguburkan jenazah di pekuburan Baqi', Nabi katakan kepada sahabat-sahabat yang ikut di sana melaksanakan fardu kifayah. Nabi katakan, "Ya ashabi, limisli hadza fa'iddu." Wahai para sahabatku, untuk yang seperti ini, kuburan, persiapkanlah diri kalian. Limisli hadza fa'iddu. Untuk yang seperti ini, maka persiapkanlah kalian. Persiapkanlah diri kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tidak berapa lama ketika jenazah itu dipikul oleh orang-orang, idza wudi'atil janazatu fahtamalaha ar-rijalu ala a'naqihim. Ketika jenazah itu dipikul, dibawa menuju kuburnya, in kanat salihah qalat asri'uni asri'uni. Kalau itu jenazah orang yang saleh, dia akan katakan, segerakan aku, segerakan aku. Ruhnya akan berteriak, segerakan aku, segerakan aku. Wa in kanat ghairu salihah, kalau itu bukan jenazah orang yang salihah, dia akan katakan, ya wailaha, ya wailaha, aina yadhhabuna biha. Aduhai celaka aku, kemana mereka akan bawa jasadku itu? Yasma'u sawtaha kullu syai'. Semua makhluk mendengar teriakan ini kecuali manusia. Walau sami'aha la sa'id.
Kata Nabi, kalau manusia mendengar itu, pasti mereka akan pingsan. Kehidupan ini tidak akan berjalan. Jadi sebenarnya ketika jasad itu hendak dikuburkan, ruhnya akan teriak sekeras-kerasnya. Waliyadzubillah. Makanya ketika sudah dikuburkan, ketika diletakkan ke liang lahat, kita bacakan Bismillah wa ala millati Rasulillah, atau Bismillah wa ala sunnati Rasulillah. Makanya Nabi sebutkan, istaghfiru li akhikum was'alullaha lahu at-tasdid fa innahu al-ana yus'al. Mintakanlah ampunan untuk saudara kalian. Mohonkanlah kepada Allah agar dia dikuatkan, karena sebentar lagi dia akan ditanyai oleh malaikat Munkar dan Nakir. Kita akan ditanya, kita akan diuji, ya, man rabbuka, man nabiyuka, wa ma dinuk. Orang-orang yang beriman akan mengatakan Rabbi Allah wa Nabi Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dinil Islam. Adapun orang-orang kufar, dia akan mengatakan, orang-orang yang lebih banyak dosanya daripada pahalanya, dia akan mengatakan, sami'tu an-nasa yaquluna syai'an faqultu. Aku mendengar orang-orang mengatakan begini, lalu aku pun ikut-ikutan. Lalu dia dipukul, dicambuk oleh malaikat Munkar dan Nakir. Itulah antara nikmat kubur dan azab kubur. Dan semua kita akan melewati fase ini, jamaah sekalian. Dari mulai fase alam rahim, kemudian alam dunia, kemudian alam barzakh atau alam kubur, dan yang terakhir adalah alam akhirat. Dan kita di sana abadan abidin, selama-lamanya. Ya, demikian yang mungkin bisa kita sampaikan, dan tentunya ini menjadi nasihat bagi kita, wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan berikanlah peringatan karena sesungguhnya memberikan peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.